sejuk di subuh hari membuat Safa menarik selimutnya lebih tinggi. Hampir saja kain lembut itu menutupi seluruh wajahnya saat Ryan masuk. Wajah lelaki berlesung pipi itu basah dengan sisa-sisa air wudhu. Tujuannya ke kamar Safa tidak lain hendak mengajak gadis itu sholat subuh berjamaah. Ada gelenyar aneh merambat menelusup relung hati saat menatap wajah terpejam sang istri. Ryan terpaku sejenak, kemudian membungkuk lalu dengan sengaja menjentik-jentikkan air yang tersisa di jemari tangannya mengenai wajah tembem Safa. Gadis itu menggeliat seketika. "Safa, hei bangun!" Suara bariton khas lelaki 30 tahun itu sukses mengejutkan Safa dari tidur nyamannya. Ia mengerjap-ngerjap, lalu kaget mendapati wajah sang suami telah berada tak jauh dari wajahnya. Safa meringsut cepat-cepat. "Bangun, udah jam berapa ini? Ambil wudhu sana, kita sholat subuh berjamaah." Masih dengan kepala terhuyung, Safa bangkit lalu duduk menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Gadis itu membuka tutup matanya beberapa kali. Melihat tingkah malas sang istri, Ryan menggeleng-geleng kepala. "Cepat ke kamar mandi sana, nanti keburu mataharinya naik," titah Ryan sambil menopang pinggang dengan kedua tangan. Iya, dasar bawel." Ryan tersenyum semil. Pria itu lekas mengambil 2 sajadah dan menggelarnya. Ada kebahagiaan tersendiri saat mengerjakan sholat subuh itu di dalam kamar sang istri. Setelah sholat maghrib berjamaah 3 hari yang lalu, yang terjadi tanpa mereka rencanakan terlebih dahulu, Ryan menjadi candu untuk melakukannya lagi, termasuk subuh ini. Menatap sekilas jarum jam yang tergantung di dinding kamar, Adrian mengarahkan tatapannya ke pintu toilet yang belum juga terbuka, padahal Safa telah lama berada di dalam sana. "Fa, cepatlah, sudah terlambat ini." Usai mengerjakan sholat subuh, Safa bergegas ke dapur untuk mempersiapkan sarapan pagi. Sedangkan Ryan merapikan kamar. Di penthouse itu tidak ada pembantu, jadi semua keperluan dalam rumah mewah tersebut harus Safa yang kerjakan. Namun tumben sudah 3 pagi, Ryan bersedia membantu, meski hanya sebatas membereskan kamarnya sendiri. Belum juga nasi goreng merah itu siap diangkat, seseorang membunyikan bel dari luar. Safa memperjelas pendengarannya, lalu gegas mengelap tangan. Ia hendak melihat siapa gerangan tamu tak diundang sepagi ini. "Tak apa-apa, biar abang saja yang bukain pintu," ucap Ryan sambil menuruni tangga cepat-cepat. Safa mengangguk. Ia sempat melihat sekilas lelaki bertubuh tinggi itu sebelum kembali mensibukkan dirinya di dapur. "Mama sama Keisha ada apa pagi-pagi kesini?" tanya Ryan dengan hati-hati. Matanya sibuk memindai ke arah dapur, takut jika Safa muncul lalu semuanya menjadi rumit. "Sengaja, memang enggak boleh mama ke rumah anak lelaki mama sendiri." "Boleh mah, boleh banget malah." Ryan menjeda. Lelaki itu berpikir sejenak. "Oh ya, kalian berdua sudah sarapan? Kalau belum, ayo kita sarapan bersama. Safa pasti masak banyak." Wati menatap gadis bertubuh sintal yang duduk tepat di sampingnya, meminta pendapat. Bibirnya berhias senyum yang merekah. Sejak dulu,
gadis itulah yang diinginkan Wati untuk menjadi menantunya. Namun, sampai skandal yang menimpa Ryan dan Safa terjadi, gadis bernama Keisha itu belum juga bisa membuat hati Ryan tergerak. Kay, kamu bilang tadi mau ke butik Sharena untuk mendapatkan hadiah ultah mama kamu kan? Tanya Wati dengan intonasi mendayu, sengaja memperdengar pada putra semata wayangnya itu. Gadis yang menggunakan mini dress tersebut seketika mengangguk. Iya tante, Kay kan harus dapat kado yang cantik untuk ulang tahun mami. Oh ya Rian, tepat di samping butik langganan mami itu juga ada cafe yang cocok banget buat kita breakfast bersama lo. Makanan dan minuman kesukaan kamu itu enak banget di sana. Keisha menatap manja wajah Rian, sedangkan yang ditatap tak bergeming sedikit pun. Menit berlalu, Safa datang lalu mendapati mertua dan gadis yang selama ini sering memandang sinis dirinya. Menghela nafas kasar, ia pun mendekat lalu duduk tepat di samping sang suami. Hal itu membuat air muka Keisha dan Wati berubah keruh. Ryan, kamu mau kan mengantar Keisha ke sana? Lagi pula itu searah dengan kantor kamu, jadi bisa sekalian ke kantor. Oh ya Safa. Wati menatap Safa dengan senyuman yang dibuat-buat. Safa tidak keberatan kan kalau Ryan pergi bersama Keisha? Tidak, saya sama sekali tidak keberatan mah, jawab Safa lalu berpaling ke samping, menatap Ryan yang sedang tersenyum sinis sambil memijat dagunya yang lancip. Kamu memang sengaja mendorong aku ke ulat bulu itu. Awas saja jika sampai aku berpaling dan terpikat dengannya, baru kamu menyesal, batin Ryan sambil mendelik Safa. Yuk Bang Ryan, kita langsung berangkat aja ya, ajak Keisha sambil meraih tas tangannya. Keisha, I'm so sorry, saya benar-benar tidak bisa. Tadi sengaja minta Safa untuk memasak sup kesukaan kami, sebab kami berencana sarapan romantis bersama pengantin baru. Kamu tahu sendiri kan? Bohong Ryan. Tapi kalau mama dan kamu mau ikutan, boleh juga. Hehe, ayo kita langsung aja sekarang. Wati dan Keisha saling pandang dengan wajah mengkerut. Hari ini rencana mereka untuk membuat Ryan dekat dengan Keisha kembali gagal. Merasa tak ada gunanya berada di rumah tersebut, Wati bersama gadis bertubuh sintal itu akhirnya pamit. Sejak kapan nasi goreng jika ditinggal sebentar akan berubah menjadi sup? Sindir Safa datar sambil mengintip Ryan lewat ekor matanya. Tidak mau kalah, pria itu balas mendelik sang istri. Sejak seorang suami tak ingin ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Usai berucap, Ryan menuju meja makan, mengabaikan Safa yang termanggu sendirian. Rumah tangga apa yang kamu maksud? Kita bahkan tidak benar-benar saling mengenal satu sama lain, gumam Safa sambil menatap punggung Ryan yang semakin menjauh. Mereka memang sudah menikah selama 2 bulan. Selama itu pula, Safa bagai orang asing di dalam rumah itu. Mereka hanya akan bicara saat Ryan berada di rumahnya saja. Itu pun sangat jarang sekali. Seringkali Ryan pulang saat Safa sudah terlelap atau berangkat dengan terburu-buru di pagi hari. Namun ada yang berbeda selama beberapa hari ini. Lelaki itu berubah sedikit hangat. Bahkan Ryan akan menyempatkan waktunya untuk makan siang di rumah.
tidak sholat berjamaah atau melewati waktu sarapan bersama Safa. Meski semua perubahan itu membuat Safa takut jika ia akan jatuh hati pada suaminya, sedangkan mereka menikah karena terpaksa. Safa, kopi saya kok nggak ada? Safa terlonjak. Panggilan Rian membuat gelembung-gelembung lamunannya pecah. Ia gegas menuju dapur. Tunggu sebentar, aku akan membuatnya sekarang. Terima kasih, ucap Rian disertai senyum lebarnya. Safa melirik suaminya sekilas.